Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan anak-anakku kelas 3 di semester 2. Alhamdulillah kita dapat berjumpa lagi bersama Ibu dalam pelajaran SKI. Bersama Bu Nurma yang akan membawakan materi pelajaran SKI. Alhamdulillah setelah sekian lama liburan sekolah, kita dapat melaksanakan pembelajaran daring kembali. Walaupun pembelajarannya masih online, Ibu harap kalian masih tetap semangat untuk belajar di rumah. Baik, sekarang kita akan mulai, yaitu yang pertama adalah bab 1 tentang Fathu Makkah dan wafatnya Rasulullah SAW. Next, yaitu pelajaran pertama. Keperwiraan Nabi Muhammad SAW dalam berbagai perang. Materi yang akan kita bahas pertama adalah tentang jihad di masa Rasulullah SAW pada tahun 2-8 Hijriah atau 14-20 masa kenabian. Yang pertama adalah sikap Rasulullah SAW terhadap musuh. Negara Islam di kota Madinah tidak disukai oleh orang-orang kafir, yaitu yang pertama memusuhi Islam adalah musyrikin Mekah, yang kedua adalah ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, dan yang ketiga adalah orang-orang munafikun. Berikut adalah keperwiraan Rasulullah SAW terhadap mereka. Yang A. Terhadap kaum musyrikin. Kaum musyrikin di kota Mekah adalah pihak yang pertama kali memusuhi Islam dan kaum muslimin. Peperangan ini terjadi pada tahun 2 Hijriah. Peperangan ini terjadi atas, yaitu yang pertama, musyrikin memerangi kaum muslimin, yang kedua adalah perdamaian, dan yang ketiga adalah kaum muslimin memerangi musyrikin. Next. Yang pertama adalah musyrikin memerangi kaum muslimin. Masa ini terjadi selama 5 tahun. Kaum musyrikin bersama sekutunya berusaha menguasai kota Madinah dan menghancurkannya. Perang besar yang terjadi pada masa ini yaitu yang pertama adalah Perang Badar. Perang ini terjadi di waktu subuh, hari Jumat, tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, tepatnya di antara kota Mekah dan kota Madinah. Daerah tersebut adalah milik Badr. Pasukan Quraisy berjumlah 1.000 orang dan kaum muslimin berjumlah 300 orang. Atas bantuan Allah yang mengirim rombongan malaikat, maka kaum muslimin memenangkan perangnya. Yang kedua adalah Perang Uhud. Perang ini terjadi di bulan Syawal tahun 3 Hijriah. Perang ini terjadi di Bukit Uhud. Pasukan Quraisy berjumlah 3.000 tentara dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu masih belum beriman. Kaum muslimin mengalami kekalahan dan 70 orang muslimin syahid termasuk paman Nabi yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan yang ketiga adalah Perang Ashab atau Perang Khandaq. Perang ini terjadi di bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Quraisy menghimpun pasukan terdiri dari Bani Sulaim, Bani Asad, Fazraq, Asyija, dan Ghatafan. Jumlah pasukan muslimin saat itu 3.000 orang. Allah membantu kaum muslimin dengan mengirimkan angin yang sangat kencang sehingga semua berterbangan dan membuat musuh ketakutan. Akhirnya perang dimenangkan oleh kaum muslimin. Next. Perdamaian dan gencatan senjata. Rasulullah SAW bermimpi umroh bersama sahabatnya. Dan mimpi seorang nabi adalah pertanda wahyu. Wahyu yang turun adalah Quran Surat Al-Fat ayat ke-27. Maka Rasulullah SAW berangkat bersama 1.400 orang
Rasulullah SAW berniat untuk haji tamattu dengan mengerjakan umroh terlebih dahulu. Namun, Quraisy melarang mereka dan bertekad memerangi. Rasulullah SAW mengubah arah jalan hingga singgah di daerah Hudaybiyah, Baitur Ridwan. Rasulullah SAW mengutus Utsman bin Affan untuk memberitahu Quraisy bahwa kaum muslimin hendak melakukan ibadah umroh. Namun, Utsman disandra dan mereka menyebarkan isu bahwa Utsman sudah dibunuh. Akhirnya Rasulullah SAW meminta para sahabat untuk berjanji setia berjuang sampai mati. Quraisy yang kemudian mengetahui melepaskan Utsman dan mengutus beberapa orang untuk berunding dengan Nabi Muhammad SAW. Dan terjadilah perjanjian yang dinamakan Perjanjian Hudaybiyah. Next. Yang terakhir, kaum muslimin menyerang kaum musyrikin. Rasulullah SAW dan kaum muslimin menaklukkan Mekah tanpa peperangan besar. Kabilah Saqif menggantikan Quraisy menjadi pimpinan kesyirikan dan memerangi Islam. Perang ini terjadi tahun 8 Hijriah. Rasulullah SAW berperang dengan 12 tentara di lembah Hunain. Rasulullah menuju kota Taif dan mengepung mereka, lalu kembali ke Madinah. Kemudian kabilah Saqif datang ke Madinah untuk masuk Islam pada tahun 9 Hijriah. Inilah dia peperangan antara kaum muslimin dan musyrikin di kota Mekah. Untuk pertemuan yang kedua, insya Allah kita akan membahas tentang peperangan kaum muslimin dengan Yahudi, Nasrani, dan kaum munafikun. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga bermanfaat. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.